Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa. Baca doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Siapa yang masuk hari ini? Kita absen dulu ya. Fira Putra, Ifran, Anissa Nafadila, Asyifa, Kaila, Rahma Cantika, Reva, Arafah, Farida, Arya, Nizam, Zidan, Yuna. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Di sini siapa yang suka baca Al-Quran? Hebat, bagus sekali. Kita harus sebagai umat Islam kita harus rajin membaca Al-Quran. Kenapa sih kita harus membaca Al-Quran? Biar dapat pahala kita. Ada lagi? Kenapa kita harus membaca Al-Quran? Sebagai umat Islam kita harus membaca Al-Quran. Agar apa sih? Itu tadi apa? Agar mendapat pahala. Dan karena Al-Quran itu sebagai apa ya? Al-Quran di dalam sebagai apa? Pedoman. Hebat. Al-Quran itu sebagai pedoman atau petunjuk bagi umat Islam. Nah, kita harus mengetahui apa sih kitab-kitab Allah, apa saja kitab-kitab Allah, ada berapa kitab-kitab Allah itu, dan salah satunya itu adalah kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran itu kitab sucinya siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, hari ini pembelajaran hari ini mengenai tentang kitab-kitab Allah agar kita dapat mengetahui, kita dapat menjelaskan apa saja iman kepada kitab-kitab Allah. Dan kitab-kitab Allah itu ada berapa serta siapa sih nabi penerima dari kitab-kitab Allah ya. Lalu kita dapat mencontohkan bagaimana cara kita menghormati atau cara kita menghormati akan kitab-kitab Allah. Dan yang terakhir agar kita dapat mengetahui ya tadi kitab Allah itu ada berapa, terus siapa nabi penerimanya. Nah, kitab-kitab Allah itu kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah. Kenapa kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah? Karena Allah menurunkan kitab-kitab Allah kepada para nabinya untuk apa? Menjadi pedoman atau petunjuk kepada umat Islam atau kepada manusia ya. Karena Islam itu hanya apa? Kitab suci Al-Quran, sedangkan kitab-kitab Allah itu untuk umat manusia yang lainnya ya. Nah, ada berapa kitab-kitab Allah? 4. Apa saja sih kitab-kitab Allah itu? Kitab Injil, lalu kitab Taurat, lalu kitab Zabur, dan keempat kitab apa? Al-Quran. Ibu mau tanya nih, kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Isa, hebat. Lalu kitab Zabur, Nabi Daud, pintar. Lalu kitab Taurat diturunkan sama Nabi siapa ya? Nabi Musa alaihissalam, betul. Lalu yang terakhir kitab umat Islam itu Al-Quran. Kitab Al-Quran itu sebagai kitab suci terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pedoman dan petunjuk umat Islam. Nah, anak-anak, bagaimana sih cara kita memberikan contoh sikap kita dalam menghormati Al-Quran? Bagaimana ya cara kita menghormati Al-Quran itu salah satunya ketika kita membaca Al-Quran kita harus apa? Dalam keadaan apa? Dalam keadaan berwudu. Sebelum membaca Al-Quran kita harus berwudu
gitu ya, dengan tartil, dengan bacaan yang baik dan benar. Lalu bagaimana lagi cara kita menghormati Al-Quran? Mengapa? Iya, dengan menghafal ayat-ayat Al-Quran atau menghafal surat. Hebat. Lalu dengan apa lagi ya cara kita menghormati Al-Quran? Apa? Ketika kita menyimpan Al-Quran, boleh gak kita geletakin Al-Qurannya di mana-mana? Tidak boleh. Boleh gak kita simpan Al-Quran di tempat yang kotor? Tidak boleh. Jadi harus bagaimana sih? Harus menyimpan Al-Quran di tempat yang bersih. Hebat. Kita harus menyimpan Al-Quran di tempat yang bersih. Itu sebagai cara kita menghormati Al-Quran. Tadi apa saja? Kita harus dalam keadaan berwudu, lalu sopan, lalu menyimpannya di tempat yang bersih. Dan yang terakhir yaitu cara kita menghormati Al-Quran dengan mengamalkan isi Al-Quran ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cara mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Salah satunya adalah jujur. Kita harus jujur, berbuat baik, membantu ayah dan ibu, menolong teman. Boleh tidak mengejek teman? Tidak boleh. Itu bukan termasuk dari mengamalkan isi dalam Al-Quran. Baik, sekarang baik anak-anak, karena di dalam Al-Quran itu adalah petunjuk atau pedoman bagi umat Islam. Kalau kita sering membaca Al-Quran, kalau kita sering mengamalkan isi Al-Quran, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Coba hari ini, aku mau tanya, hari ini kita belajar apa ya? Apa aja? Beriman kepada beriman kepada kitab-kitab Allah itu termasuk iman yang berapa ya? Rukun iman yang berapa ya? Yang ketiga. Yang pertama apa? Iman kepada Allah. Yang kedua? Iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga? Iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat? Rasul Allah. Yang kelima? Iman kepada hari kiamat. Yang keenam? Iman kepada Jadi beriman kepada kitab-kitab Allah termasuk iman yang ketiga. Kita harus beriman atau percaya bahwa Allah menurunkan kitab-kitab Allah kepada Rasul itu sebagai petunjuk atau pedoman bagi hidup manusia. Tadi kitab-kitab Allah ada berapa yang harus kita ketahui? Ada 4. Hebat. Apa saja? Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Isa. Hebat. Yang kedua, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang ketiga, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Hebat. Yang terakhir tadi kitab apa? Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Sudah paham? Udah ya. Hari ini tadi belajar apa? Beriman pada kitab Allah. Nah, tugas kalian di rumah adalah menyebutkan contoh-contoh bagaimana sih contoh kita terhadap Al-Quran ya, yang tadi ya. Kita harus bagaimana sih dalam menyikapi atau menghormati dan bentuk cinta kita kepada Al-Quran. Dituliskan di rumah ya. Baik anak-anak, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Semoga dengan kita rajin membaca Al-Quran, kita mengamalkan kandungan dan isi dalam Al-Quran, menjadikan kita pribadi yang lebih baik, menjadikan kita anak-anak yang solih dan solihah. Baik, sudah paham ya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Hebat. Anak-anak semuanya, kita cukupkan pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Sebelum kita pulang, mari kita baca doa. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.